Salam Bapak Ibu, minggu kita hari ini Minggu Pentakosta. 7 minggu setelah Paskah, para pengikut Kristus menerima penggenapan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Roh Kuduslah yang memberdayakan para murid untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menumbuhkan iman dalam hati orang-orang yang mendengar dan menerima kesaksian mereka. Tanpa kuasa Roh Kudus, orang tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mengalami pembaruan batin menuju hidup sejati dan abadi. Pencurahan Roh Kudus sekaligus menandakan pengutusan kepada murid sampai ke ujung bumi, melintasi batas-batas etnis, bahasa, dan budaya. Roh Kudus mempersatukan apa yang pernah tercerai-berai ketika manusia berupaya mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Di dalam Roh itu keragaman dan keperbagian dirayakan sebagai kekayaan dan kelimpahan kasih karunia ilahi yang merajut berbagai sumber daya talenta di antara umatnya untuk mewujudkan kesaksian dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia ini. Selamat Hari Raya Pentakosta, ya Roh Kudus datanglah. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya, Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan yang telah menyertai dan menggerakkan para nabi dan hamba-hambamu di sepanjang sejarah, kami mohon agar Engkau mencurahkan kuasa-Mu atas kami. Jadikanlah kami saksi pewarta kebenaran yang Engkau singkapkan melampaui batas-batas Yerusalem, Yudea, Samaria, menjangkau sampai ke ujung bumi, tempat kami berakar dan bertumbuh sebagai umat-Mu. Kobarkanlah hati kami dengan kasih yang diperbarui dalam Kristus, agar kami dimampukan untuk membangun dunia ciptaan-Mu, bekerja sama dan bergandengan tangan dengan siapa saja yang cinta akan kehidupan, keadilan dan perdamaian. Ajarlah kami untuk melintasi
melampaui kepicikan-kepicikan kami yang terbentuk oleh batas-batas ras, etnis, bahasa, keyakinan dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kiranya kuasa-Mu yang bergerak pada penciptaan pada mulanya memberdayakan kami umat-Mu untuk turut dalam karya-Mu memulihkan ciptaan yang sudah dijarah dan dirusak oleh keserakahan manusia. Datanglah ya Roh Kudus, perbaharuilah dunia ini, perbaharuilah juga hati dan hidup kami, agar dimanapun kami berada dan berkarya, kehadiran-Mu yang penuh kuasa membuahkan cinta kasih, sukacita, damai dan keadilan yang dapat dinikmati dan disyukuri oleh semua yang Engkau pertemukan dengan kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 231 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ku dengar berkat
Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama untuk mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pengantar Kidung Jemaat nomor 221 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sejenak kita mendengar berita jemaat pada minggu ini. Salam. Mari kita sejenak mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini 31 Mei 2020. Minggu kita hari ini Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, dengan tema Roh yang menuntun. Petugas ibadah, pengkhotbah Penatua K. Silaban, liturgos Penatua T. Sialagan, warta jemaat Penatua O. Panjaitan, doa syafaat calon Penatua M.F. Siregar, organis Yosafat Raja Guguk, song leader Rosi Tamariska dan Christine Sialagan. Yang kedua, ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2020. Yang pertama, Meliana Manurung. Kedua, Ignatius Binsar Lingga. Ketiga, Reynaldi Saputra Manurung. Keempat, J. Batubara. Kelima, Ibu LS Baru Situmorang. Dan yang keenam, Niko Wahyu Panangian Sitinjak. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 34 ayat 9. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Salam. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tak habis-habisnya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada minggu ya Tuhan, minggu Pentakosta, kami umat-Mu, Jemaat GKPI, mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami
Tuhan yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berikanlah ya Tuhan kepada para pemimpin kami mulai dari presiden sampai bupati ya Tuhan, ketika mengeluarkan kebijakan saat pandemi ini ya Tuhan, dapat berjalan dengan baik, dan khususnya kami ya Tuhan masyarakat Indonesia dapat juga ya Tuhan melaksanakan setiap kebijakan yang dilakukan untuk kebaikan seluruh umat manusia ya Tuhan, khususnya masyarakat Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, Engkau telah menambahkan umur yang panjang kepada mereka. Biarkanlah rasa ucapan syukur mereka ya Tuhan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih terbaring lemah karena sakit penyakit ya Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Penatua Jesse Tinjak, Inang Manurung Berutapia, Opung Bintang Silaban ya Tuhan, masih terbaring lemah karena sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau akan dapat menyembuhkan mereka ketika Engkau berkenan ya Tuhan. Buat juga saudara-saudara kami jemaat di mana berada saat ini yang masih juga mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa. Kami juga ya Tuhan berdoa buat para medis dimanapun berada saat ini ya Tuhan, yang terus berjuang untuk memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarkanlah mereka Engkau berikan kekuatan dalam melayani para saudara-saudara kami yang terdampak dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para peneliti dimanapun saat ini berada ya Tuhan, yang ingin menemukan antivirus dari COVID-19 Tuhan. Ketika Engkau berkenan ya Tuhan, maka antivirusnya akan ditemukan ya Bapa, sehingga kehidupan kami seluruh dunia ini bisa kembali berjalan normal ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat ekonomi keluarga jemaat kami yang mungkin saat ini terdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Biarkanlah kehidupan ekonomi mereka ya Tuhan bisa kembali menanjak ya Tuhan seperti sedia kalanya, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak ada kata yang patut kami ucapkan hanya kepadamu ya Tuhan ketika kami memohon agar Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Sebelumnya Tuhan, ampunkan segala dosa kami supaya jangan terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari pengantar Kidung Jemaat nomor 98 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sadarkan
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada Minggu hari Pentakosta pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami hidup dan kesehatan pada saat ini. Kami Tuhan ingin memuji-muji Tuhan, ingin berbakti kepada Tuhan, ingin memohon kepada Tuhan. Kiranya berkenanlah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan segala yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara kami seiman yang ada di GKPI Unit 2, begitu juga saudara kami yang ada di Wayabung, begitu juga saudara kami yang ada di Natar, dan terutama saudara-saudara kami yang kami cintai yang ada di GKPI Bandar Lampung, baik yang ada di luar kota, dimanapun saudara berada. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan untuk renungan di dalam hari Pentakosta, yaitu Minggu pada saat ini. Itu tertulis di dalam Yesaya 63. Kita mulai dari ayatnya yang ke-11 dan kita akhiri ayatnya ke-14. Demikian firman Tuhan buat kita. Kami akan membacakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mengikuti di dalam hati. Di bawah terang perikop, doa pengakuan dan permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan buat kita pada hari Pentakosta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dalam hidup kita ada 3 masa yang selalu dijalani oleh kehidupan manusia. Yang pertama adalah masa lalu. Itu masa-masa yang sudah kita lewati, atau masa-masa atau nostalgia yang sudah kita lewati di dalam masa kehidupan kita. Lalu yang kedua, masa sekarang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa yang akan datang, yaitu masa pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana orang Israel waktu itu, di dalam nats ini dikatakan bahwa mereka sudah meninggalkan, yaitu Babel, di mana mereka pada saat itu telah dibuang, telah dihukum oleh Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka melawan Tuhan. Orang Yehuda tidak dicobai atau tidak diuji oleh Allah, tetapi mereka dibuang ke tanah Babel oleh pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan
terhadap Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah itu adalah sungguh baik adanya. Allah itu sungguh mengasihi bangsa itu. Mereka sudah kembali dari tanah pembuangan. Mereka sudah tiba di tanah Yerusalem. Mereka sudah berada di tanah leluhur mereka, yaitu Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka tiba di tanah leluhur mereka, yaitu tanah perjanjian itu, mereka melihat, mereka menyaksikan bagaimana hancurnya kota-kota itu, bagaimana hancurnya semua yang mereka tinggalkan dulu begitu indah. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bait suci yang begitu kokoh berdiri telah hancur, dibuat oleh pasukan-pasukan Raja Babel waktu itu, yaitu pasukan Nebukadnezar ketika itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Yehuda melihat dan menyaksikan bagaimana hancurnya kota itu. Mereka merana, mereka melihat, dan mereka juga ingin memohon kepada Allah. Itu makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats kita, dalam renungan kita pada minggu ini dikatakan, seperti ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Mereka teringat, saudara, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir melalui Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin tahu di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hanya dengan tongkat saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya dengan tongkat Musa boleh laut terbelah, boleh mereka berjalan melintasi laut. Itu bukan kekuatan Musa, saudara. Itu bukan karena kekuatan Musa, tetapi kuasa Allah, kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah Musa dan di tengah-tengah bangsa itu. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang diingat oleh bangsa Yehuda begitu mereka sampai ke tanah leluhur mereka. Di manakah roh Tuhan? Mengapa kami begitu sakitnya di dalam pembuangan? Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel selama di pembuangan Babel, mereka dijadikan jadi budak. Mereka membuka lahan-lahan tetapi bukan milik mereka. Itu adalah hukuman bagi bangsa Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena masa lalu yang pernah diingat oleh bangsa Yehuda ketika itu, makanya mereka memohon kepada Tuhan, bertanya di dalam hati mereka, di manakah roh Allah yang selama ini sewaktu Musa memimpin bangsa itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesemuanya itu dialami oleh bangsa Yehuda karena kedegilan hati mereka, karena mereka tidak turut oleh firman Allah, karena mereka tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya mereka mengalami hal-hal seperti itu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka meratapi bagaimana kehidupan mereka selama ini. Untuk itu, begitu orang itu terbebas dari pembuangan Raja Babel, mereka juga mengingat kebesaran Tuhan, mengingat kasih Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi mereka waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kita masuk di dalam minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta. Kita tahu hari Pentakosta adalah hari besar yang selalu kita peringati setiap tahun. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus setelah naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-murid ketika itu, yaitu roh pendamping, yaitu Roh Kudus. Itulah yang kita peringati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, bahwa kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada murid-murid, bukan hanya kepada murid-murid Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar roh Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kita harus membuat tempat di dalam hati pikiran kita. Kita buat tempat kepada Roh Kudus itu di dalam hati kita. Biar bisa kita gambarkan, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ikan itu hidup di dalam air. Kalau ikan itu tidak berada di dalam air atau berada di daratan, artinya ikan itu akan mati. Dan kalau ikan itu mati, kita buat dia di atas air yang mengalir, maka dia akan hanyut oleh arus air. Begitu juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah roh Tuhan itu harus berada di dalam hati kita, harus kita tempatkan di dalam hati kita. Supaya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya kita berjalan di dalam pimpinan oleh Roh Kudus, supaya kita berjalan di dalam pimpinan Allah melalui Roh Kudusnya yang telah tercurah ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dimanapun kita, dimanapun saudara-saudara berada, dimanapun Bapak Ibu berada, mau di rumah, mau di kota manapun Bapak Ibu berada saat ini, mari berikan tempat di dalam hati kita, berikan tempat di dalam pikiran kita. Biarkan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita boleh melewati hari-hari yang saat ini juga, hari-hari yang sulit saat ini, di mana dunia juga mengalami yang begitu sulit pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari undang Roh Kudus di dalam hatimu, undang Roh Kudus di dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus itu memimpin kita, menuntun kita, karena ada hari yang bagus, ada perhentian yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan buat kita di hari Pentakosta ini. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing kita, menuntun kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Dan damai sejahtera yang daripada Allah itu, itulah yang kita buat, kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih daripada Tuhan itu kita wujud nyatakan kepada saudara-saudara kita. Itulah yang diinginkan kepada kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, dimanapun kita tinggal pada saat ini. Sekali lagi, biarlah Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu pada saat ini. Kami sebagai manusia yang lemah Tuhan, kalau hanya pribadi kami tidak akan sanggup Tuhan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi tolonglah Tuhan, turunkanlah Roh-Mu yang kudus itu kepada hati, pikiran kami masing-masing, semua kami anggota jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami boleh melihat dan berjalan
oleh tuntunan daripada Roh Kudus, supaya kami dinyatakan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, kami berdoa kepada Tuhan, kami bermohon kepada Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami semuanya Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, dimanapun kami, berikan kami Tuhan kebahagiaan untuk selalu memuji dan menyembah-Mu. Itulah Tuhan yang kami rindukan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kiranya tolong mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan Tuhan, supaya di hari-hari yang akan datang boleh kami bertemu dengan sukacita, oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu telah menyembuhkan mereka. Bapa di surga, bila mana Tuhan saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya Tuhan, kiranya berikan kekuatan supaya di waktu-waktu yang akan datang boleh kami Tuhan bersukacita, memuji-muji-Mu, menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, banyak Tuhan dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan jangan ingat segala dosa perbuatan kami yang jahat itu, supaya berkat-berkat Tuhan yang melimpah itu boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantarkan kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan buat kita. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud dengan bersukacita. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita doakan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta dan Shalom bagi kita semua.